yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus, sampai hati Yesus, sampai hati Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh hadir datang ke tempat ini, beribadah, memuji, meninggikan Engkau, dan mendengar dari sabda-Mu, kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, ibadah pagi hari ini kami semakin melekat dengan Tuhan. Kami semakin percaya dengan Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami berdoa, Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu, kami berdoa Tuhan, Roh Allah pekat ada di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan. Berdoa, kami meletakkan segala beban persoalan kami, kami meletakkan semua pergumulan kami, kami meletakkan semua harapan kami mau cari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-hamba-Mu semuanya, mereka yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkat-Mu tercurah dalam
ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat ilahi daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya menutup ibadah kami berdiri bersama-sama menghadapi tangannya. Jiwa kami harus menambahkan Engkau ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bagi kali ini kami bermohon menyembah Engkau. Oleh Allah yang layak kami angkat. Ya Yesus. Ya Yesus.
Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ini adalah anak-anak-Mu, kami ini adalah umat-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu, yaitu kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, tolong kami supaya hidup kami ini mengandalkan Tuhan. Kalau kami mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, kami butuh firman-Mu yang mengajarkan kami, sehingga kami tidak salah jalan, sehingga kami tidak tersesat. Kami butuh pengajaran-Mu, kami butuh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, berdoa, biarlah hati kami menjadi hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, tidak ada firman yang gugur, tidak ada firman yang dicuri oleh si jahat. Tetapi firman-Mu kami tangkap, kami percaya, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan kuasa yang daripada Allah menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu. Dari mulutnya keluar sabda, keluar firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menegur, sehingga kami semakin percaya dan kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
dalam ibadah kita, Engkau berjumpa dengan Bapa. Kita semua berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari Roh Kudus, jamah hati kami, lawat hidup kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang menetapkan rencana yang terbaik. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mengalami beban yang berat pada pagi hari. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang sedang di dalam pergumulan yang tidak mudah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan dilimpahkan, dialirkan, diberikan kepada setiap jemaat Tuhan. Mungkin mengalami pergumulan akan sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Apapun musim yang kami lalui, kami mau percaya Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau setia. Hari-hari ini kami rindu Tuhan, kami mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus, beri kami akan hati untuk kami boleh menangkap akan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ya, masih 1-2 orang. Shalom. Haleluya. Ya. Setiap kita mengikut Tuhan pasti punya harapan. Amin. Harapannya baik itu yang di duniawi maupun perkara yang setelah kita nanti tidak di dunia ini, atau dalam tanda kutip kita ini ada di dalam kekekalan. Ada banyak harapan, ada banyak keinginan, ataupun kemarin Pak Budi khotbah mengenai keinginan, ya kan? Gak mungkin kita ikut Tuhan itu tanpa dalam tanda kutip hanya ikut saja tanpa ada harapan. Harapan ingin hidup menjadi lebih baik. Harapan ingin mendapatkan akan sebuah kondisi akan kehidupan kita yang terus terang kita rindukan yang namanya hidup diberkati. Karena itu janji Tuhan, karena itu Alkitabiah. Firman Tuhan juga katakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Akan adanya berkat penyertaan, amin. Akan ada namanya berkat perlindungan, amin. Akan ada namanya berkat-berkat jasmani, yaitu adalah hidup kita di dunia ini disediakan Tuhan, diberikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di taman saja Tuhan perhatikan. Terlebih Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, terlebih itu semuanya Tuhan sediakan. Harapan-harapan itu tentu kita utarakan, kita nyatakan, Tuhan aku rindu akan hidupku di dunia ini boleh. Bahkan firman Tuhan katakan juga kan, barang siapa yang mengikut aku akan berkata apa? 10 kali lipat, 150 kali lipat, 100 kali lipat. Dan itu janji Tuhan di dunia ini. Seringkali ada hal-hal yang gap itu ada jarak antara apa yang kita harapkan, antara apa yang kita inginkan, antara apa yang kita rindukan, itu dengan kenyataan berbeda. Dengan apa yang
kita hidupi, apa yang kita jalani, apa yang kita terima itu berbeda. Seringkali apa yang kita minta atau apa yang kita harapkan dalam tanda kutip belum kita terima, belum kita alami, belum kita terjadi dalam hidup kita. Ini menjadi sebuah apa ya istilahnya, rasa frustasi secara rohani. Ada banyak orang, misalkan para pelayan Tuhan khususnya, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka sudah berusaha sedemikian rupa. Wah, saya sudah doa puasa, saya sudah apa? Lakukan mungkin juga doa keliling. Wah, saya sudah lakukan apa? Ya, pembinaan kepada jemaat, saya sudah lakukan apa lagi? Pelayanan sosial, apapun sudah banyak dikerjakan buat gereja, buat Tuhan, buat lingkungan. Tetapi dia mengharapkan akan sebuah yang namanya terobosan, baik itu jemaat secara kapasitas. Demikian juga ada pertumbuhan yang konkret yang diharapkan. Tetapi kenyataan yang terjadi berbeda. Ada banyak hal ini terjadi membuat ada rasa stressing, frustasi secara rohani. Ini yang perlu saya mau coba pagi hari ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada gap dan ini problem kalau kita tidak punya sikap hati yang benar. Ini problem yang ujung-ujungnya nanti bisa kita menyalahkan Tuhan, kita tidak percaya Tuhan, kita tidak yakin dengan apakah firman Tuhan itu berkuasa. Kemudian kita meragukan lagi. Ini yang kita mau waspadai. Hal ini saya mau sampaikan, tujuannya adalah satu, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti ada gap memang antara apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dunia ini. Aku sudah ikut Tuhan sekian tahun, aku sudah percaya Tuhan sekian tahun, bahkan aku melayani, bahkan aku berkorban banyak, bahkan apapun aku kerjakan, tetapi hal itu tidak memberi dampak apa-apa dalam hidup kita. Ada banyak orang menjadi kecewa, ada banyak orang menjadi undur dari Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saya coba merenungkan hal ini karena kemarin saya berdiskusi dengan Pak Gembala lewat via telepon. Pak Gembala itu rindu apa yang disampaikan di mimbar ini tentang misalkan hidup yang dekat dengan Tuhan itu akan berdampak pada kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, gereja Tuhan, bahkan juga buat kota ini, bangsa ini. Kita kumpul itu bukan sekedar hanya kita kumpul. Yang dirindukan Pak Gembala itu kita kumpul itu ada dampak yang nyata dalam kehidupan jemaat. Amin. Itu yang hatinya Pak Gembala juga kita tangkap. Pak Joko itu merindukan kita kumpul di sini, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita berdoa. Satu hal yang dirindukan, jemaat itu ketika berkumpul, beribadah, menyembah Tuhan, itu bukan hanya berhenti pada satu tataran level menyembah saja, stop, tidak. Yang dirindukan adalah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah Tuhan, ada dampak dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu secara konkret. Amin. Baik itu secara rohani, baik itu juga secara jasmani, terjadi sebuah kenyataan, harapan yang menjadi kenyataan, bukan hanya sebuah impian-impian yang terus, tetapi benar-benar ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Itu yang dirindukan dari Pak Gembala. Hari ini saya menyampaikan mungkin ada satu saja sebetulnya. Ada satu saja. Itu ada 4 ya. 4 itu apa saja? Yang membuat hidup kita ini sebetulnya antara harapan kita yang kita inginkan, kita ikut Tuhan, kemudian itu menjadi kenyataan. Menjadi itu sesuatu yang kita benar-benar hidupi, benar-benar kita lakukan, benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan mengajarkan, ketika kita diberkati, maka kita pun juga akan menerima berkat itu, bukan sesuatu yang hanya slogan. Terus ketika kita ini ikut Tuhan, kemudian ada firman janji Tuhan mengatakan bahwa engkau akan bahkan menjadi berkat buat orang lain, itu juga menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bahkan ketika ada firman juga menyatakan, ketika engkau percaya, engkau merendahkan hati, engkau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada satu perubahan di dalam gereja Tuhan, kota ini bahkan. Dan itu tuh benar-benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagai sebuah slogan yang kosong, hanya sebuah pernyataan-pernyataan saja, tetapi itu benar-benar terjadi. Ada 4 hal. Saya menyampaikan yang satu saja. 4 hal itu nanti akan coba saya lanjutkan ke berikut. Yang pertama itu berkaitan dengan dosa. Saya langsung ngomong yang dosa pertama. Yang kedua itu berkaitan tentang iman. Yang ketiga itu berkaitan tentang perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, nggak janji. Ini levelnya sudah level Tuhan berjanji kepada umat Israel, selamanya janji itu tidak akan melanggar. Yang keempat itu berkaitan tentang relationship. Saya mau bicara tentang yang satu saja, tentang dosa. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan Yohanes 15. Yohanes 15 kita baca di dalam ayat 4 dan ayat 5 saja. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan saja. Ayat 4 dan 5 ini menjadi dasar buat kita mengerti akan firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini terakhir kata penting. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Dasar yang paling penting dalam kita mengikut Tuhan atau harapan-harapan kita, kata kuncinya adalah 1, kita ini harus nyatu dengan pokok anggur. Amin. Kita ini harus melekat. Tidak pernah ada ranting di pohon apa ya? Pohon mimba, saya tidak tahu pohon mimba itu buahnya. Bayangkan ini ada ranting yang tidak nempel pada batangnya, nggak mungkin dia akan menghasilkan buah. Dia perlu menempel, perlu akan yang namanya menyatu dengan batang atau pokok anggur itu. Kekristenan kalau pusatnya tidak Tuhan Yesus, saya garis bawahi. Kekristenan itu berbicara tentang hidup yang tinggal di dalam Tuhan Yesus.
Dia menjadi pusat dalam setiap kehidupan kita. Dia menjadikan sebuah hal yang center dalam setiap pergumulan kita. Kalau kita di luar Tuhan Yesus, dengan cara kita, akal kita, usaha kita, firman Tuhan katakan apa? Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Statement ini pernah dibuktikan tentang sebuah kisah yang apa itu? Anak sulung, anak bungsu ya. Anak bungsunya meninggalkan orang tuanya, pergi jauh. Dia tidak ada di dalam rumah bapaknya, terus dia keluar, tidak ada perlindungan. Yang ada adalah kemalangan, kemelaratan, kehinaan, kelaparan, bener. Bahkan mau makan apa? Ampas babi. Ampas babi itu dari apa ya? Dari apa ya? Oh? Tidak pernah kelihatan babi. Ampas babi itu adanya itu tuh tahu yang sudah susah apa? Yang sudah direbus ya. Mungkin masih buat nangsel perut bisa ampas babi. Hidup kita ini harus pusatnya Tuhan Yesus. Coba renungkan dulu. Kalimat ini kita renungkan. Hidup kita, gereja Tuhan, keluarga kita, itu pusatnya adalah Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan Yesus. Amin. Baik itu di dalam keadaan kita ini diberkati, keadaan kita ini terima promosi, keadaan kita ini terima yang namanya berkat Tuhan, ataupun keadaan kita sedang pergumulan berat, ingat Tuhan Yesus. Atau kau punya kerinduan ini, kerinduan itu, ingin usaha ini, ingin kerja di sini, ingin kuliah di sini, atau ingin bisnis ini, ingat yang pertama adalah Tuhan Yesus. Amin. Pusat hidup kekristenan, pusat hidup orang-orang percaya. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Punya rencana apa, visi apa buat dari gereja, apapun yang kita mau tetapkan, kata kuncinya adalah Tuhan Yesus. Tanya dulu, Tuhan senang gak dengan kalau saya mulia di sini? Ajak ngobrol. Kira-kira Tuhan respon gak kalau saya usaha ini? Sangat gitu. Nanti akan ada jawaban, pasti akan ada jawaban. Oh jangan dulu, karena kamu sedang sibuk ini. Oh tunggu dulu, karena kamu sedang ngurusi ini. Tuhan akan kasih tahu. Tuhan, aku mau buat usaha ini Tuhan. Yang penting kata kuncinya adalah sampaikan kepada Tuhan Yesus, nyatakan kepada Tuhan Yesus, karena pusatnya Tuhan Yesus. Ini hal yang simpel, tapi kalau kita lakukan setiap kali. Saya pernah terjadi juga itu ketika daftar ke alam. Itu detik-detik terakhir saya daftar ke alam di Unika. Sebetulnya bingungnya ada banyak. Ya mesti masalah uang. Benar gak ya? Di dunia ini bingung masalah uang gak? Daftar kuliah sekarang itu udah mudah juga. Bukan gak mudah, gak murah. Gak murah guys. Sekarang itu kalau kuliah itu minimal berapa? Kalau di Udip aja udah berapa? 25 juta, 30 juta. Itu yang jalur umum ya, bukan jalur PMDK lah istilahnya. Anak saya itu juga mungkin agak gelisah enggak? Gelisah juga. Ini sudah mulai tutupan, sudah mulai yang akhirnya saya sediakan waktu kalau nggak 1-2 hari saya daftar dulu di Stikes, mana perhubungan sana. Stikes apa Stifar bla 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 gini, ikuti ujian gampang nih, kita aku masuk ini. Langsung saya gini, ini masuk sudah nyampe uang 40 juta. Karena maminya pengennya masuk Stifar, ya sudah kita ikuti kan, ikuti saja. Tahu nggak jawabannya? Nggak lulus.
delok alat jawabannya itu kan pertanyaan pengetahuan umum, bukan pertanyaan soal kimia. Ini sama ini campur ini ketemunya apa? Bukan itu, tapi umum, pertanyaan umum yang bisa dijawab mudah pokoknya. Bisa terjadi apa nih? Kan waktu itu saya tungguin. Mudah, tapi akhirnya apa? Jawabannya tidak diterima. Saya terus terang waktu itu bukan kecewa, bukan apa, langsung anak sudah terima kasih. Gitu saya tidak ngomong apa-apa, terima kasih ya. Karena ditolak, karena tidak diterima itu sama bilang terima kasih. Waktu itu detik itu juga terus akhirnya saya ke Unika, puji Tuhan luar biasa. Detik-detik itulah saya ngomong, Tuhan buka jalan buat anakku. Ini juga anakmu. Biar Tuhan tidak pengen jadi. Tak ajak makan bakso dulu. Beda agama. Tapi luar biasa benar. Di Unika dapat harga yang murah, jujur nggak sampai 5 juta, nggak sampai 5 juta, bener-bener ya, nggak sampai 5 juta, langsung diterima. Besok ya berkasnya dikirimkan, dan beres, sudah beres kak gitu aja, sampai alat digundul, gitu toh kami, sudah diterima di Unika, sudah, ya mas. Bapak Ibu Saudara, dalam hal apapun, mari kita libatkan Tuhan, amin. Engkau punya masalah terhadap keluarga kita, misalkan anak-anak kita yang sulit diatur, ngomong sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Ketika kita punya pergumulan yang berat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau sampaikan kepada Tuhan, ungkapkan, nyatakan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Tadi kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa dengan caranya yang ajaib, Dia akan mengubah situasi yang menurut kita mungkin kok buntu. Dia akan mengubah situasi yang menurut kita kok mungkin tidak baik ya ini. Yang terpenting dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita, mari terus menerus jangan pernah kita tinggalkan Tuhan Yesus. Baik. Tuhan Yesus itu yang menjadi pusat dalam hidup kita. Ini yang menjadikan hidup kita ini terus melekat dengan Tuhan. Kau punya sakit penyakit, ngomong sama Tuhan Yesus. Ini bagaimana Tuhan? Ini seperti apa? Aku harus bagaimana? Kau punya pergumulan, misalkan kau selama ini kau usaha gagal ditolak sana. Kau nawarkan produk ditolak, nawarkan sana ditolak, nawarkan sini ditolak. Ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan, amin. Ketika engkau melakukan ini, itu tanya Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Artinya dalam hidup kita ini benar-benar, Tuhan, aku nyadari kok kalau aku tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti dari situ Bapak Ibu saya, aku akan mengerti caranya Tuhan mengubah sesuatu. Caranya Tuhan mengubah. Seperti misalkan ketika saya di kantor, itu ada hal yang mungkin sulit untuk saya tangani. Katakanlah ada itu kan yang namanya manusia itu kan tipenya banyak. Ada orang yang bisa dikasih tahu dengan kata-kata terus dia berubah. Tapi ada tipe orang itu yang benar-benar keras, menentang. Bahasanya itu regulation apa? Memberontak, ya. Regulation itu membentuk. Orang-orang yang tipikal kayak gini. Kalau orang keras, dilawan keras tambah keras. Kita nggak tahu kakak itu cara seperti apa harus menghadapi orang yang seperti ini. Saya cuma sampaikan sama Tuhan, campur tangan, biar Tuhan ubah setiap hati. Saya kemudian ingat ayat yang katakan gini, Tuhan itu yang mengeraskan hati Fir'aun. Dia juga yang melembutkan hati Fir'aun. Oh, ngerti plek gitu. Jadi mulai dari pengertian dulu plek sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang pegang hati setiap manusia. Saat ini aku berdoa biarlah Engkau juga mengubahkan hati orang-orang yang saat ini mungkin rebel, membenci, memberontak, tidak mau diatur, tidak mau dinasihati. Tuhan dengan caramu yang ajaib Engkau mengubahkan hati. Tidak tahu Bapak Ibu, tiba-tiba bisa baikan, tiba-tiba bisa nurut. Amin.
yang kayak gini, saudara. Itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori, tapi dengan apa nanti? Nempel dengan pokok anggur. Apapun, mengenai sakit penyakit juga gitu, mengenai pergumulan yang berat juga gitu, mengenai mungkin kesulitan dalam bekerja. Aku bekerja pada ada terobosan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan warungku sudah tak buka, tapi kok belum ada kemajuan. Ngomong sama Tuhan, apa ya Tuhan yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku rindu kehendakmu yang jadi. Pasti akan ada jawaban. Pasti. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mendengar. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti benda mati dari pohon atau dari batu, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa merespon. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia Tuhan yang mengerti akan segala pergumulan anak-anak. Ngobrol sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Ya, saya masuk kepada poin di mana supaya antara harapan tadi menjadi kenyataan. Ini hal yang menghalangi kita. Kita buka yuk Yesaya 59. Ini ayat yang terkenal. Yesaya 59 ayat 1. Saya rindu juga ingin baca semuanya. Ini akan ada banyak sekali. Yesaya 59. Kita akan baca ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu Bapak Ibu, bisa lihat di layar LCD. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, kalau tadi saya tunjukkan penyambung nempel, tapi di sini dikatakan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ini dulu kita berisi pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke poin yang kedua dan ketiga tentang iman, tentang perjanjian, tentang relasi. Mari pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan Bapak Gembala? Bapak Gembala itu rindu jemaat Tuhan itu diberkati, amin. Bapak Gembala rindu jemaat Tuhan itu mengalami terobosan. Gembala kita rindu mengalami pertumbuhan rohani. Jadi apa yang disampaikan di dalam khotbah, dalam mimbar ini tentang hati yang bertumbuh secara rohani, secara jasmani, apapun yang terjadi, Bapak Gembala itu rindu kita itu nangkep firman Tuhan. Dan itu terjadi. Hal yang pertama dulu, mari kita berisi, yaitu adalah tentang perkara tentang yang namanya kejahatan dan dosa. Karena ini benar-benar tidak bisa dikompromikan dengan Tuhan. Karena ini benar-benar sesuatu yang sangat memutus akan yang ini tak putus nanti saya tanya. Dulunya nempel, tapi oleh karena ada kejahatan, oleh karena ada dosa yang dulunya nempel kemudian menjadi tidak nyambung lagi atau terpisah. Bahkan kalimat yang diungkapkan di sini adalah terpisah. Hal yang Tuhan ingatkan, Yesaya mengatakan ketika dia ada di tengah-tengah umatnya yang di pembuangannya. Ini kan pasal-pasal akhir. Yesaya mengingatkan kepada umat Israel di pembuangan. Hai orang-orang Israel, hai engkau orang-orang yang selama ini mengikut Tuhan Allah. Dia ingatkan, sebetulnya Tuhan itu sayang kepada engkau. Sebetulnya Tuhan itu peduli dengan
menyelamatkan engkau. Dia bahkan telinganya pun tajam untuk mendengar seru doamu. Tetapi yang menghalangi, yang menjadi pemisah antara Tuhan dan engkau umatnya, itu adalah kejahatan dan dosa. Kalau kita baca di sini ada banyak. Saya akan bacakan supaya kita ngerti ya semuanya. Karena kita kalau baca satu ayat 1-2, kemudian kita nggak pernah baca ayat 3-21, terkadang itu menjadi berkat yang terlewatkan. Minta tolong Mas Putra dampingi saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai ayat 21 Mas, supaya kita ngerti konteksnya, kemudian dosa yang seperti apa dan bagaimana. Dan mari kita bersama-sama pada pagi hari ini bertobat. Amin. Saya akan bacakan. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar, semuanya bohong. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Ini kalimat yang sangat puitis. Ayat 5. Mereka menentaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telur itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ayat 6. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita berhenti di sini dulu. Disebutkan dengan banyak hal oleh Yesaya. Ada banyak orang-orang itu yang apa? Pikirannya, kemudian apa? Perbuatannya, semua yang ada di hatinya, niatannya, mulutnya, dari mulai mulut, pikiran, hati, semuanya puannya niat jahat. Ini yang membuat kita ini nggak terima berkat Tuhan, kita nggak terima akan penggenapan itu, nggak terima pertumbuhan itu. Seolah-olah kita tuh dengarkan firman, ya gitu saja. Mari kita mau berubah dan kita mau bertobat. Firman Tuhan katakan, semua hal yang ada di dalam mulut kita yang bohong, yang lali, yang kejam, dikatakan juga semua hal yang di dalam niatan kita adalah niatan menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu adalah mungkin zaman dulu itu membunuh, sama saya sekarang juga membunuh sama. Tetapi ada banyak hal yang sekarang tidak sampai menumpahkan darah secara real, tapi dengan membunuh karakter orang, memfitnah orang, memburukkan namanya, menjelekkan namanya. Itu berkaitan tentang mulut kita, berkaitan tentang hati dan pikiran kita. Mari kita bertobat. Ayat 7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana mereka saja pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan-jalan damai, tidak mau berdamai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan yang belakang. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Ayat 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata.
Kami tersandung di waktu tengah hari seperti waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Jadi apapun orang yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang membuat tidak ada cahaya terang, tidak ada menantikan cahaya, menantikan keadilan, menantikan kebaikan, tapi semuanya tidak terjadi. Ayat 11, saya akan cepat bacakan. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh daripada kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Ini satu ungkapan kesadaran bahwa selama ini mereka dibuang ke Babel, dibuang dari Kanaan, dari Israel, ke Babel, bahkan ke tempat-tempat jauh di pembuangan. Mereka menyadari itu karena kesalahan dan karena dosa. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan. Kami berbalik dan mengikuti Allah kami. Dari mengikuti Allah kami, kami merancangkan pemerasan, penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di depan umum dan ketulusan ditolak. Banyak orang berbuat baik tapi ditolak atau dihalang-halangi. Jangan misalkan apa berbuat baik itu mau melaporkan kalau mungkin temannya sedang korupsi, misalkan gitu ya, melaporkan temannya itu korupsi, dihalang-halangi terus. Jangan jadi orang baik, jadi dihalang-halangi. Orang yang tulus dari dihalang-halangi. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, dan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya rindu bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengecek, mengontrol apa ya, hati kita, general check up bahasanya. Kalau kita mungkin mau ngecek kesehatan kita, bahasanya dengan nama cek darah ya. Ambil sampel darahnya, kemudian nanti dipakai alat khusus oleh ahli yang mengetes, akan keluar laporannya. Oh, darahnya ini begini, apa, kolesterolnya sekian, selain kolesterol apa, triglyceridnya sekian, terus apa, gulanya sekian, terus tekanannya sekian, gini bla bla bla. Oh, keratinnya sekian, keratin itu racunnya. Keratin apa keratinnya? Keratin, saya itu salah. Keratinnya sekian, itu semuanya tahu. Cek darah, sama seperti kita rohani kita. Pagi hari ini kita cek. Saya tidak mau berbicara banyak. Pagi hari ini kita mau beresin tentang hal-hal yang namanya apa ya kira-kira yang menjadi pemisah hubungan saya dengan Tuhan. Itu pertanyaannya saja. Dari khotbah dari awal tadi pertanyaan. Apakah kita ini terlalu sibuk bekerja, kemudian kita mulai melupakan Tuhan? Cek yuk, mari. Apakah yang menjadi pemisah hubungan kita dengan Tuhan? Mari coba cek masing-masing. Apakah mungkin waktu yang Tuhan sediakan sedemikian banyak ini kita nggak sediakan buat Tuhan? Apa yang menjadi pemisah? Firman Tuhan katakan tadi adalah segala kejahatan. Mari cek hati kita. Apakah kita menyimpan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan? Mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita tunduk kepala, tutup mata. Pemain musik bisa alunkan puji.
kita sejenak ambil waktu 5-7 menit ini, kita ambil waktu benar-benar di dalam hati. Tanpa lihat orang lain, jangan lihat orang lain. Lihat hidup kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat istrimu, jangan lihat suamimu, jangan lihat anakmu. Masing-masing kita sedang berurutan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan ada dosa, jangan ada kejahatan di dalam hati. Karena itu akan menghalangi cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita mau bereskan. Cek hati kita masing-masing. Jangan kita merasa diri kita benar. Jangan. Hati yang lembut taruh dalam hati kami Tuhan. Kami mau diperiksa, kami mau Tuhan. Oh, masing-masing engkau sedang tanya dalam hatimu, apakah selama ini aku berbuat dosa? Apakah selama ini aku mengucapkan hal yang dusta? Apakah aku memikirkan yang salah? Mari bertobat. Firman Tuhan katakan segera, jangan tunda. Bila mana hari ini kau melembutkan hatimu, kau bertobat, siapa tahu besok pagi terjadi mujizat yang besar. Siapa tahu besok pagi terjadi terobosan. Tuhan melihat pertobatan hatimu pada pagi hari ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
buang dari hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan janjikan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup kita. Kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar sabda-Mu dan kami percaya kepada kebenaran-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu. Berdoa, lembutkan kami Tuhan, lembutkan kami, sehingga sungguh-sungguh terobosan itu terjadi atas seluruh kami. Semuanya terjadi terobosan. Tidak seorang pun yang terlewatkan. Tuhan, kami percaya janji-Mu itu kekal dan janji-Mu itu pasti digenapi atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu angkat tangan semuanya. Tanda Bapak Ibu menyerahkan diri Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan mau hidup benar di hadapannya. Mau hidup benar. Dalam nama Yesus, tanda menyerah. Tanda kita ini menyerah kepada Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami, sehingga kami ini mudah bertobat. Kami ini mudah menyesali segala kesalahan dan kami tidak melakukannya lagi. Tuhan, ini kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya ini saatnya jemaat-Mu terjadi pemulihan kesembuhan, terobosan, perubahan, diangkat naik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami beriman pada Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Janji-Mu tergenapi. Rencana-Mu bukan rencana kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Yakub yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk mendidik kami, mengajar kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menyaksikan pengumuman kesepakatan Bapak Ibu sudah terjadi. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya berdoa jemaat semua sehat selalu, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami akan hadirkan di hadapan saudara berita dan informasi terbaru seputar kegiatan dan kegerakan di gereja kita di dalam KMP News. Untuk informasi yang pertama, bimbel musik diadakan setiap hari Rabu jam 4 sore di GKP Kahal Padasan. Bagi pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu dapat hadir dalam kegiatan latihan musik pada hari Kamis jam 7 malam di GKP Kahal Padasan. Mari membangun mesbah dengan penyembahanmu, jadilah pilar doa untuk keluarga dan gereja. Mari kami mengajak jemaat, pengurus, serta pelayan Tuhan yang bertugas hari Minggu untuk hadir dalam kegiatan A Call to Pray and Worship Night pada hari Jumat
jam 7 malam di GKP KHL Padesan. Informasi selanjutnya, ibadah anak diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di GKP KHL Padesan. Bagi jemaat yang memiliki anak berusia remaja atau teens, mari dorong mereka untuk ikut dalam kegiatan youth di gereja kami setiap hari Sabtu jam 6 sore di GKP KHL Padesan. Demikian KMP News pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau diperhatikan untuk pengumuman untuk sepekan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita persembahan. Doa kita angkat kedua kita. Terima kasih Tuhan untuk berkatnya selalu bersama. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami ini Tuhan. Engkau yang akan meneruskan dan mengajikannya Bapa. Engkau memberkati setiap anak yang terangkat di Bapa. Berkat yang terbaik Engkau akan menyerahkan Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami masih bisa memberi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran ibadah pada pagi hari ini. Saya rindu Bapak Ibu terima terobosan ya. Siapa yang terima mau diangkat Tuhan, dipulihkan semuanya ya. Ini luar biasa. Saya percaya kalau Bapak Ibu pagi hari ini menangkap ritme, menangkap kebenaran firman Tuhan, disimpan, ditangkap, dimengerti, akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan dibawa naik oleh Tuhan, pasti akan terjadi. Bapak Ibu, saya mau ingatkan satu ini sangat penting. Hari Jumat di tempat ini ada doa, Bapak Ibu ya. Ayo saya umumkan, ayo berdoa sama-sama. Ayo menyembah Tuhan sama-sama. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya,
yang membuat hidup kita diangkat, itu yang bisa membawa naik itu karena Roh Kudus, karena Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ingat, kalau kita tidak berdoa itu tidak dapat apa-apa. Itu firman Tuhan. Ya, nah ini kita akan minta sama-sama, sepakat berdoa, minta apa saja. Ya, perkara rohani, perkara jasmani, perkara jiwa, kita minta di dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, karena apa? Saya sangat percaya ketika bersekutu berdoa, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang atas hidup kita, atas gereja kita, atas pekerjaan kita, atas apa saja dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu berdoa ya, amin. Berdoa ya. Ingat ya, terobosan itu dimulai dari doa. Saya masih ingat Bapak Ibu, ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, dia hebat dipakai Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Banyak orang diberkati melalui pendeta. Pendeta ini namanya Benny Graham. Nah, ketika dia sedang berdoa, dia mendapat penglihatan. Terus di dalam penglihatan dilihat orang tua sedang berdoa. Terus Tuhan ngomong, hambaku, yang membuat kamu berhasil, yang membuat kamu diurapi sama itu loh, hamba Tuhan itu loh, anak orang tua yang sedang berdoa setiap kali mendoakan kamu. Setelah itu apa yang Tuhan perlihatkan lagi? Tuh lihat, diperlihatkan rumahnya pendoa ini, karena dia suka berdoa. Nah, Bapak Ibu, saya rindu, ayo kita berdoa. Ya, kita berdoa bersama di tempat ini hari Jumat, di rumah lakukan. Beri waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa berbicara sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, amin. Menunjukkan, memimpin kita, menuntun kita. Saya itu merenungkan Bapak Ibu ya, dalam hidup kita itu sebetulnya yang menguasai kita, yang memimpin kita itu kebanyakan apa? Pengalaman kita, benar? Kemampuan kita itu tidak salah, betul, tapi yang paling utama mestinya firman Tuhan. Firman Tuhan, janji Tuhan itu yang menjadi fondasi kita untuk melangkah membuat keputusan. Dan saya ingin Bapak Ibu, kita semua mengalami terobosan daripada Tuhan. Amin. Kita mengalami terobosan Tuhan, suka ya? Benar ya? Amin. Ayo, ini janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan akan bawa kita naik. Itu janji Tuhan atas gereja kita. Gereja kita ini sekali, kita semua akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Amin. Ingat ya, ada doa hari Jumat di tempat ini, kita akan berdoa bersama. Melalui gereja ini, janjinya luar biasa. Gereja ini dari tempat ini akan mengalir aliran air yang menyejukkan. Bapak Ibu ingat, air itu kan dibutuhkan banyak orang. Semua orang butuh air. Dan kita rindu dari tempat ini mengalir berkat-berkat. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang saya firman Tuhan, ini yang saya tambahkan. Saya memberi arahan supaya saya rindu Bapak Ibu itu semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan kami berdiri. Kita pagi ini angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah pada pagi hari ini, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua.
Tuhan berjanji, Tuhan akan berkati engkau dengan berkat-berkat yang dahsyat. Engkau akan dibawa naik dan engkau akan terus naik. Engkau tidak pernah turun. Melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan terima berkat yang dahsyat, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Tetapi Tuhan sediakan bagi engkau. Terus hidup benar, jangan tinggal di dalam dosa. Tinggalkan segala dosa-dosa. Tinggalkan segala pelanggaranmu. Sesungguhnya segala dosa dan pelanggaranmu yang menghalangi berkat-berkat Allah turun tercurah dalam hidupmu. Sekarang Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita semua. Kita yang percaya